kebohongan Yahya Waloni ini tambah bagus setelah keluar dari penjara, dan ada saja dia menimbulkan polemik untuk menaikkan namanya, padahal dia ini pengecut sama sekali, saudara. Mari kita dengarkan apa kata Yahya Waloni. Para nabi, itu adalah kumpulan semua kita para nabi, termasuk di dalamnya Injil. Karena Isa sendiri dalam Quran surah Maryam itu beliau mengatakan, "Qala ini Abdullah ya'tani al-kitab wa ja'alni nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya." Jadi orang yang mendapatkan kitab itu ya harus usolli. Dan Al-Masih selama di dunia dia bohong. Quran itu katanya kitab para nabi. Memang Quran terakhir katanya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad menjadi kitab suci dan fungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nggak mungkin petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk apa? Kehancuran? Iya. Quran sebagai kitab suci adalah bagaimana Muhammad melalui Jibril fungsinya memiliki bacaan petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nggak bisa ditetapkan sebagai petunjuk bagi umat manusia itu Quran. Nggak bisa ya Waloni. Apalagi kamu kaitkan, oleh karena itu orang harus sholat karena para nabi itu sholat katanya. Loh kok para nabi sholat? Bagaimana sholat seperti yang Anda maksud? Nggak bisa dong sholat seperti itu. Saya nggak percaya nabi-nabi itu sholat. Bagaimana Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Sholat itu kan harus sholawat. Sholat itu harus tahiyat. Sholat itu kan harus syahadat. Bersyahadat kepada Muhammad yang belum lahir, sementara Muhammad baru muncul abad ke-7 awal. Ngakak. Dan sholat itu yang membuat orang gak mau lagi mengikuti Islam. Kamu terus-terusan mengatakan bahwa semua nabi itu Islam, itu adalah korban tipuan cerita dongeng. Katanya terpelihara keasliannya, menjadi mukjizat, mengandung ajaran lengkap untuk semua zaman. Di mana Al-Quran menjadi mukjizat bagi Muhammad? Katanya belah bulan, siapa saksinya? Muhammad di dalam surat Yunus ayat 20 tentang yang gaib dan mukjizat itu katanya urusan Allah. Tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau belah bulan, siapa yang belah bulan? Nggak ada kayaknya yang belah bulan. Mukjizat terbesar adalah Isra Mi'raj. Siapa saksinya? Siapa yang mencabut nyawa Muhammad kalau begitu? Yahya. Nggak ada. Yang mencabut adalah racun yang diberikan oleh Zainab, wanita Yahudi yang marah karena suaminya dihabisin, 2 anaknya dihabisin oleh Muhammad dan sahabatnya. Ya, orang bencilah. Katanya Quran dianggap sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Hah? Sempurna? Di mana ayat yang menyempurnakannya? Merusak sejarah? Iya. Memperselisihkan semua kitab-kitab sebelumnya? Iya. Apa yang diajarkan di dalam Alkitab tidak sesuai dengan Quran? Malah Ibrahim dibakar dengan api.
Astagfirullahaladzim, benar-benar ini Islam ini dengan Qur'annya. Bagaimana dengan menyempurnakan? Saya tidak percaya bahwa Al-Quran penyempurna. Kalau sekiranya mereka membaca Al-Quran itu, maka mereka percaya bahwa dia dari Allah. Ada lagi, kalau sekiranya Quran itu bukan datang dari Allah, maka di dalamnya mereka akan mendapatkan banyak sekali kontradiksi. Justru Quran yang menselisihi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ajaran Nabi dengan Muhammad, naik haji, nggak ada itu Nabi yang menaik haji. Apalagi mencium batu, nggak ada. Jangan akal-akalan dong. Yahya Waloni, tobatlah kamu, Yahya. Nabi kok pengajarannya busuk. Seumur hidup dia sholat, jadi dia Islam. Jadi kalau ada pendeta yang mengkomplain sholat itu sampai kaki capek, yang memang tidak cocok mentaati. Orang masuk surga itu tidak mungkin surga itu simpel begitu, Ji. Tidak ada surga itu simpel begitu. Semua yang ada dalam fisik ini dihabiskan. Pak Haji, saya tanya tadi usia sudah 80 masih kuat kita sholat. Kan tidak mungkin masuk surga itu gampang, ada juru selamat. Itu kan ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat di sini belum tentu selamat. Allahu Akbar. Jangan Anda umpana enteng. Al-Quran itu adalah kumpulan dari semua kitab para nabi. Ya. Termasuk dalamnya Injil. Nabi Nabi apa lagi kamu, ha? Hari pertama lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Nggak apa-apa belajar ngaji dari terjemahan. Saudara-saudara, kita harus memahami, karena perdebatan TikTok, perdebatan YouTube sekarang ini makin seru dengan munculnya para apologet Kristen yang muda-muda dan kuat-kuat di dalam pernyataan-pernyataan mereka. Dan saya minta agar semuanya makin belajar dan terus belajar untuk memenangkan perdebatan akhir zaman ini, bahwa mereka putus asa terhadap upaya mereka membela diri. Mereka membuat video, oke, perang video sekarang, perang YouTube, perang TikTok. Tapi saya bersyukur bahwa para penonton, para pembicara apologet ini jujur semuanya, tidak framing seperti Muslim. Mereka berupaya untuk membuat cerita kosong dan mengacaukan, sehingga orang-orang bodoh itu gampang sekali untuk mengikuti pendapat-pendapat seperti Uni Rifa, Nora Tunang, apalagi Zuma. Itu luar biasa, saudara-saudara. Zuma ini, kebohongan yang mereka siapkan. Saya terima kasih sekali untuk apa yang dikaryakan oleh Roh Kudus dalam setiap hari. Mereka banyak salah, kita terus memperkuat pertahanan kekristenan ini. Terima kasih tentu saja, saudara. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Amin.